rekam medis ini adalah sebagai alat komunikasinya antar dokter, antar perawat untuk melakukan sinergi atau rawat bersama kepada pasien tersebut. Nah, instalasi rekam medis ini merupakan salah satu instalasi di Sutomo yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dokumen rekam medis. Jadi, registrasi online ini sudah diberlakukan di rawat jalan, baik itu untuk yang pasien baru maupun pasien lama, di mana pasien tersebut bisa mengakses hasil pemeriksaan penunjangnya, jadi hasil foto toraknya, hasil labnya itu langsung melalui aplikasi SIPS itu. 3, 2, 1. Halo Sobat Sehat Sutomo, kembali lagi di podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Bersama saya Intan yang akan menjadi host pada segmen podcast kali ini. Sobat Sehat, kalau kita ngomongin tentang kesehatan nih, pasti yang terlintas di pikiran kita itu adalah dokter atau perawat. Tapi tahukah Sobat Sehat bahwasanya terdapat profesi lain nih yang juga punya peran penting di balik layar pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit maupun puskesmas. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas nih peran di balik layar, pentingnya perekam medis di pelayanan kesehatan. Nah, tentunya nggak seru nih kalau saya nggak ditemenin oleh narasumber. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat insightful sekali tentunya. Beliau adalah Bapak Ahmad Muhajir, AMDPK STR RMIK, yang merupakan Kepala Instalasi Rekam Medis RSUD Dr. Sutomo. Halo Pak Ajir, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Intan. Oke Pak, ini sudah banyak sekali nih Pak pertanyaan seputar rekam medis. Tapi sebelum ke pertanyaan, seperti kata pepatah ya Pak, tak kenal maka tak sayang. Oke, silakan Pak Ajir untuk menyapa dulu nih Sobat Sehat yang ada di rumah. Oke, terima kasih Mbak Intan. Halo Sobat Sehat Sutomo, perkenalkan nama saya Ahmad Muhajir. Saya diberi amanah sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis di RSUD Dr. Sutomo. Oke. Karena sudah banyak list pertanyaan yang masuk nih Pak, Pak Haji setuju nggak sih kalau dulu kita itu sebelum mengenal rekam medis nih sering bertanya, rekam medis ini apa gitu ya, terus kalau di rumah sakit nanti kita bagian apa nih rekam medis gitu ya. Kalau menurut Pak Ajir sendiri nih, rekam medis itu seperti apa sih Pak gambarannya? Ya Mbak Intan, jadi mungkin pertanyaan Mbak Intan itu juga mengingatkan masa lalu saya terkait dengan rekam medis ini ya. Jadi saya dulu juga rekam medis itu apa sih perannya di rumah sakit itu. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Intan tadi ya terkait dengan rekam medis. Jadi rekam medis itu sendiri adalah catatan penting terhadap pasien. Jadi catatan lengkap tentang kondisi kesehatan pasien itu sendiri. Jadi mulai dari di situ ada identitas pasien, kemudian ada riwayat penyakitnya, kemudian ada hasil pemeriksaan penunjangnya, kemudian pengobatan atau terapinya yang diberikan. Nah, rekam medis ini dimulai, jadi pencatatannya itu atau pendokumentasian rekam medis ini dimulai sejak pasien itu datang ke rumah sakit. Jadi kalau dia rawat inap ya berarti sejak dia itu datang ke rumah sakit sampai dengan pasien tersebut dinyatakan pulang oleh dokter. Nah, rekam medis ini juga sangat penting sekali Mbak Intan karena menjadi dasar bagi dokter untuk menentukan perawatan yang tepat serta sebagai dokumen legal dalam dunia medis. Dan lebih pentingnya lagi, rekam medis ini adalah sebagai alat komunikasinya antar dokter, antar perawat untuk melakukan sinergi atau rawat bersama kepada pasien tersebut untuk menjadikan pasien tersebut itu menjadi sehat, Mbak. Begitu. Nah, berarti kalau bisa kita simpulkan nih Pak ya, rekam medis ini berarti informasinya mulai mulai masuk pendaftaran sampai pulang itu semuanya terekam di dalam rekam medis ya Pak, riwayat kesehatan kita. Betul sekali.
Nah, untuk manfaatnya sendiri nih Pak, mungkin sobat saya juga ingin tahu nih manfaatnya untuk pasien atau rumah sakit terkait dengan rekam medis sendiri ini apa nih Pak? Nah, terkait dengan manfaat ya Mbak Intan. Ini berbicara terkait dengan manfaat ini tentu bagi pasien sendiri dan nanti juga bagi dokter ya. Khususnya yang pertama adalah untuk pasien. Jadi memastikan bahwasanya pasien ini atau pasien ini mendapatkan perawatan yang sesuai dan terhindar dari kesalahan medis, karena dokter juga sudah melakukan pendokumentasian di rekam medisnya. Jadi bahwasanya nanti agar dokumentasinya ini selalu menjadi agar tidak cepat lupa oleh dokternya, dan sehingga dijadikan suatu dokumentasi catatan ini oleh pasien di dokumen rekam medis. Kemudian untuk bagi tenaga medis sendiri, jadi baik itu dokternya, baik itu perawatnya, nah ini menjadi panduan dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan ini tentunya adalah keputusan medis yang akurat, dan selain itu juga berguna untuk riset kesehatan. Dan ini yang lagi in ya, ini tentunya lagi adalah nanti bisa digunakan untuk klaim ini nanti untuk klaim JKN atau klaim asuransi swasta yang memang sudah dimiliki oleh pasien atau pasien yang dirawat tersebut, Mbak Intan. Seperti itu. Berarti rekam medis ini sangat krusial ya Pak ya, karena tadi kan digunakan untuk alat pengambil keputusan juga nih sebagai bahan pertimbangan dokter. Nah Pak, kalau misalkan pentingnya rekam medis krusial tadi ya Pak ya, apakah ada unit yang mengelola sendiri nih Pak kalau di RSUD Dr. Sutomo sendiri ini seperti apa Pak? Ya, jadi rekam medik ini di Rumah Sakit Sutomo tentu di bawah naungan atau di bawah tanggung jawab instalasi rekam medik. Nah, instalasi rekam medik ini merupakan salah satu instalasi di Sutomo yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dokumen rekam medis. Di situ dokumen rekam medis karena zamannya sudah digitalisasi ya sekarang, jadi baik itu yang masih manual maupun yang sudah elektronik juga di bawah tanggung jawab dari instalasi rekam medik. Selain itu juga instalasi rekam medik juga memastikan terkait dengan data kesehatan data kesehatan pasien yang sudah terdokumentasi tadi itu baik secara akurat dan dapat diakses oleh tenaga medis sesuai dengan kebutuhan, mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Jadi semua kegiatan terkait dengan pengelolaan rekam medis yang di awal tadi terkait mulai dari pasien itu masuk sampai dengan pulang, kemudian di situ nanti ada data-data yang memang kita bisa tarik sebagai sumber untuk pengambilan keputusan di pihak manajemen, itu nanti di bawah tanggung jawab dari instalasi rekam medik, Mbak Intan. Oke, terima kasih Pak. Terus tadi saya juga sempat nyimak nih, Pak Ajir juga menjelaskan. Berarti kan tanggung jawabnya nih mulai dari pendaftaran sampai pasien pulang. Nah, tentunya di situ banyak sekali step by step-nya. Nah, apakah di instalasi rekam medis sendiri ini ada bagian-bagian khusus atau unit-unit gitu Pak yang mengelola rekam medis? Iya. Jadi di instalasi rekam medik di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini terbagi menjadi beberapa unit. Jadi mulai dari yang awal tadi di unit registrasi. Nah, unit registrasi ini di bawahnya juga masih ada sub unit registrasi rawat jalan, kemudian sub unit registrasi rawat inap, dan juga gawat darurat. Kemudian yang kedua ini juga ada unit pelayanan rekam medis. Jadi terkait dengan pelayanan pengelolaan rekam medisnya, bukan pengisiannya ya, tapi ini adalah terkait dengan pengelolaannya. Jadi di situ ada dibagi lagi sub unit pelayanan rekam medis rawat jalan dan rawat inap. Kemudian yang ketiga ini merupakan bagian dari supporting untuk mendapat pendapatan rumah sakit. Gitu. Nah, ini berkolaborasi dengan unit lain juga. Ini adalah unit coding dan grouping. Jadi unit coding dan grouping ini juga ada unit
subunit coding grouping rawat jalan, ada rawat inap. Jadi ada 2, rawat inap dan rawat jalan. Jadi yang keempat ini ada unit pengembangan pelaporan dan evaluasi, di mana di situ ini yang lagi eranya digitalisasi. Jadi kita memasukkan subunit di situ adalah pengembangan EMR. Jadi segala terkait dengan perkembangan digitalisasi EMR dari manual menjadi electronic medical record itu nanti diampu oleh subunit pengembangan EMR. Kemudian ada subunit pelaporan, ada juga evaluasi. Ini yang tentu mensupporting bagian atau unit pengembangan pelaporan dan evaluasi. Kemudian yang terakhir ini bagian unit filing, di mana di sini adalah ada peminjaman, ada retensi rawat inap dan retensi rawat jalan. Unit filing ini masih tinggalannya yang proses transisi dari manual ke elektronik, karena di situ kita masih melakukan pengelolaan terkait dengan rekam medis manual yang nanti akan berubah seluruhnya atau bertransformasi seluruhnya menjadi digitalisasi. Nah, berarti bagiannya lumayan banyak ya Pak, mulai pendaftaran sampai dengan bagaimana transisi mulai manual sampai dengan elektronik ini juga merupakan tanggung jawab dari instalasi rekam medis. Tapi saya cukup tertarik dengan satu poin yang tadi sempat Pak Ajir utarakan, yaitu yang mungkin sekarang sedang sering dipertanyakan nih oleh sobat sehat di rumah nih Pak, soal pendaftaran. Nah, kalau ngomongin pendaftaran nih Pak, pasti identiknya dengan antrian panjang gitu kan. Nah, kalau di Sutomo nih dengar-dengar sudah elektronik ya Pak ya, jadi pendaftarannya sudah online gitu. Nah, itu bisa mungkin Pak Ajir berikan penjelasan nih tentang pendaftaran online itu sendiri Pak. Iya, jadi betul Mbak Intan. Ini terkait dengan ya, registrasi ya. Registrasi ini karena bagian salah satu bagian dari rekam medik juga. Jadi yang dulunya mungkin Mbak Intan juga lihat di media-media itu sandal bisa antri, galon bisa antri. Nah itu juga, nah itu yang mana seiring dengan transformasi digitalisasi ini, nah ini kami juga berinovasi dan mengembangkan terkait dengan registrasi ini yang mana bisa diakses secara online. Jadi registrasi online ini sudah diberlakukan di rawat jalan, baik itu untuk yang pasien baru maupun pasien lama. Jadi semua calon pasien ya, karena kan belum melakukan registrasi berarti masih calon. Jadi bisa langsung melakukan khusus untuk pasien-pasien yang rawat jalan, baik itu yang pasien baru maupun pasien lama, bisa langsung mendaftar melalui mobile JKN. Jadi bisa langsung mengakses mobile JKN-nya tersendiri, atau bisa melalui web RSUD Dr. Sutomo untuk melakukan pendaftaran atau registrasi online-nya untuk pasien rawat jalan. Oke, berarti nanti bisa daftar online-nya di mobile JKN atau di website RSUD Dr. Sutomo nih sobat sehat. Nah, tapi kalau saya pengen misalnya Pak ya mau berobat ke Sutomo pakai layanan pendaftaran online. Nah, waktu yang tepat nih untuk saya daftar itu apakah ada range waktunya gitu Pak? Ya, jadi untuk pendaftaran atau registrasi online nih Mbak ya, jadi kita menyediakan atau pasien tersebut bisa melakukan pendaftaran itu adalah H-7 sampai dengan H-1 sebelum pasien itu berobat, seperti itu Mbak. H-7 sampai H-1. Misalkan nih kita dirujuk untuk kontrol besok nih Pak. Berarti misal hari besok kunjungan, hari ini bisa daftar gitu ya Pak? Iya. Karena H-1 tadi. Betul. Jadi sobat sehat, kalau misalkan sobat sehat ingin menggunakan pendaftaran online di sini, bisa H-1 sampai dengan H-7 ya Pak ya. Dari sebelum sobat sehat datang ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah Pak, itu kan tadi sudah dijelaskan ya tentang mekanismenya, tentang aplikasinya, kemudian waktunya. Nah, kalau misalkan sobat sehat ini sudah sampai di rumah sakit, nah apa yang harus kita lakukan nih Pak di situ? Karena kan kita sudah nggak antri lagi nih kalau sudah online. Jadi gini Mbak Intan, terkait dengan pendaftaran online ya. Jadi lanjutannya ini setelah pasien itu nyampe di rumah sakit, jadi datang di rumah sakit itu ada 2 alur. Jadi yang alur pertama adalah untuk pasien baru, kemudian alur yang kedua adalah untuk pasien lama.
Nah, khusus untuk yang pasien baru ini, jadi pasiennya ini bisa langsung menuju loket pasien baru. Nah, di situ nanti gunanya adalah untuk penerbitan nomor rekam medis baru, serta mengisi dan menandatangani formulir persetujuan umum pasien rawat jalan. Nah, kemudian kalau sudah mengisi dan menandatangani, dilanjutkan dengan validasi biometrik. Nah, kalau sudah dilampaui tahapan ini semuanya, berarti bisa langsung menuju ke poliklinik tujuan. Itu yang untuk yang pasien baru. Kemudian untuk yang pasien lama, nah ini yang pasien lama ini samanya dengan pelayanan di tempat lain, di bandara atau di stasiun ya. Nah, itu langsung bisa menuju ke atau bisa langsung check-in di mesin APM. APM ini adalah anjungan pendaftaran mandiri. Jadi prosesnya lebih singkat lagi daripada pasien baru tadi dengan memasukkan kode booking yang didapatkan pada waktu pendaftaran online tersebut. Kemudian langsung dilanjutkan validasi biometrik. Setelah sudah semuanya, langsung bisa menuju ke poliklinik tujuannya masing-masing tadi, Mbak Indah. Berarti bisa dikatakan sangat bisa memangkas waktu nih Pak. Karena tadi kalau misalkan pasien yang lama, kita nggak perlu antri lagi. Karena kan kita bisa langsung ke mesin APM ya Pak tadi. Untuk validasi kode booking yang sudah didapatkan waktu kita daftar online Iya, lagi. betul Mbak Indah. Tapi itu. Pak, saya tuh sama ya seperti Sobat Sehat. Kadang itu kalau kita daftar itu kadang menemukan kendala nih Pak. Kadang error, kadang nggak tahu nih kita harus ngapain. Sementara posisi kita belum di rumah sakit, terus nggak punya siapa-siapa nih kenalan untuk tanya-tanya gitu Pak. Nah kalau misalkan di pendaftaran online nih Pak, kita menemukan kendala atau misalkan sesuatu yang ingin ditanyakan, apakah rekam medis atau Sutomo ini juga memfasilitasi Pak untuk itu? Ya, jadi seiring dengan eranya digitalisasi ini juga Mbak, jadi kami juga menyiapkan, jadi instalasi rekam medis juga itu mempunyai inovasi yang mana inovasi tersebut adalah digunakan untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan pendaftaran online dan kendala surat kontrol. Ini yang mungkin menjadi isu hangatnya, di mana pasien-pasien tersebut yang terjadi kendala permasalahan terkait dengan pendaftaran online dan kendala surat kontrolnya ini kita bisa fasilitasi dengan namanya aplikasi Kendalaku. Jadi aplikasi ini bisa diakses dimanapun oleh pasien dan pasien tersebut tidak usah datang lagi ke rumah sakit. Jadi bisa langsung diisi, nanti kita berikan respon secepatnya terkait dengan inovasi aplikasi Kendalaku itu tadi. Oke Pak, tadi beranjak dari pendaftaran ya Pak ya. Saya tuh juga sering baca artikel ilmiah maupun riset-riset di mana sekarang tuh lagi in banget nih tentang digitalisasi kesehatan atau transformasi kesehatan berbasis digital. Nah, tadi juga Pak Haji sempat mengutarakan nih ada bagian yang memang dia mengelola tentang pengembangan rekam medis elektronik ya Pak ya? Iya, betul. Nah, saya juga pengen tahu nih Pak, kalau di RSUD Dr. Sutomo sendiri khususnya di instalasi rekam medis untuk pengembangan rekam medis elektroniknya itu seperti apa Pak? Ya, jadi terkait dengan pengembangan rekam medis elektronik ya, ini saat ini sudah menggunakan rekam medis elektronik yang kita namai dengan Aksata. Aksata jadi, ya Pak? Ya, jadi Aksata ini dikembangkan mulai tahun 2022. Jadi menyikapi terkait dengan Permenkes 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik, yang mana di situ nanti kita berkewajiban untuk melakukan rekam medis elektronik secara overall atau secara keseluruhan, begitu Mbak. Oke, kalau begitu bisa dikatakan dengan adanya Aksata ini bahwa rumah sakit Sutomo ini sudah paperless gitu kah? Sudah nggak pakai kertas lagi? Nah, ini yang gitu. Menjadi tantangan juga. Jadi kita mencoba untuk bertransformasi secara keseluruhan, namun tidak dapat kita pungkiri juga Mbak. Jadi kita masih berjalan dua ya. Jadi ada
manual elektronik manual gitu, elektronik, jadi masih berjalan secara hybrid begitu Mbak. Hybrid ya istilahnya. Berarti sekarang kita masih menuju transisi nih untuk menuju paperless tadi. Betul. Nah, kalau berbicara rekam medis elektronik, saya tuh tertarik sekali Pak sebenarnya dengan informasi saya sebagai pasien misalkan atau sobat sehat di rumah nih. Kalau misalkan saya ingin tahu informasi atau data kesehatan tentang punya saya sendiri gitu, apakah Sutomo ini juga memfasilitasi gitu Pak? Ya, jadi ada juga yang kita berpedoman kepada PMK 24 tadi Mbak. Jadi di situ ada yang memang pasien bisa mengakses informasi kesehatannya. Jadi kita menyiapkan khusus untuk yang informasi kesehatan pasien tersebut yang bisa diakses itu melalui SIPS. SIPS. Jadi Sistem Informasi Pasien Sutomo. Nah, ini nanti inovasi ini dari bagian penunjang. Jadi ini nanti pasien tersebut bisa mengakses terkait dengan data penunjangnya. Jadi penunjang itu apa sih? Yang mana di situ adalah hasil laboratorium, kemudian hasil radiologi, kemudian hasil penunjang medik lainnya. Jadi di situ tadi ada hasil laboratorium, hasil radiologi, dan penunjang medik yang lainnya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan kita sebagai pasien di RSUD Dr. Sutomo, nanti sobat sehat kalau misalkan mau tahu nih tentang hasil lab yang kemarin atau hasil foto gitu ya Pak ya, bisa langsung ke aplikasi SIPS ya, atau kepanjangannya Sistem Informasi Pasien Sutomo. Nanti juga kita akan berikan deskripsinya tentang linknya SIPS ya Pak ya di kolom deskripsinya. Berarti ini sebatas hanya penunjangnya ya Pak ya? Betul. Untuk informasi lainnya nanti pasti akan ada prosedur lainnya. Iya, betul Mbak Intan. Oke. Sangat menarik sekali tadi yang diutarakan oleh Pak Ajir tentang rekam medis elektronik. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi nih Pak. Jadi banyak banget nih pertanyaannya. Pak, kalau misalkan nih, mungkin Pak Ajir juga pernah ya merasakan worry gitu ya. Kalau misalkan kita sudah semuanya serba elektronik, dengan zaman digital yang sekarang itu terkait dengan pencurian data nih Pak, atau keamanan atau kerahasiaan. Kalau misalkan kita kan ke rumah sakit kan nggak nyaman juga nih kalau informasi kita diketahui oleh banyak orang. Nah, kalau tentang kerahasiaan data ini menurut Pak Ajir bagaimana nih kalau skema di Sutomo? Jadi gini Mbak, ini ancaman hacker ini memang luar biasa ini. Jadi kami juga instalasi rekam medik berkolaborasi dengan ITKI juga. Jadi di sini adalah berkomitmen untuk menjaga keamanan data pasien di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi kami juga berkolaborasi dengan ITKI ini menerapkan beberapa langkah. Jadi langkahnya ini adalah memang khusus untuk data-data yang sudah digital, yang mana di situ nanti akses. Jadi aksesnya ini adalah terbatas. Jadi contohnya seperti itu, aksesnya terbatas. Terkait dengan pengisian dari rekam medik elektroniknya juga hanya terbatas di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo saja, misalnya seperti itu. Kemudian setelah terbatas, kemudian akses. Jadi aksesnya ini juga hanya diberikan kepada dokter atau perawat atau profesional pemberi asuhan atau PPA itu yang memang terdaftar dan mempunyai SIP di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu terkait dengan aksesnya. Kemudian terkait dengan autentifikasinya. Jadi ini terkait dengan penggunaan username dan password ini juga kita khususkan. Jadi antara device yang lain dengan device yang satunya itu tentu nanti akan tidak bisa digunakan secara bersamaan untuk penggunaan terkait dengan autentifikasinya ini. Kemudian yang terakhir ini yang terkait dengan data enkripsi. Nah, ini tentu terkait dengan enkripsi data ini juga nanti perlu dikembangkan juga. Jadi kami juga menerapkan terkait dengan enkripsi data ini karena memang terkait dengan pertukaran data ini memang sangat sangat tidak terkontrol dan mungkin
mungkin bisa menyebabkan suatu rumah sakit tersebut menjadi kolab karena pertukaran data ini, sehingga kami juga menyiasati atau menyikapi terkait dengan pertukaran data ini dengan enkripsi data. Jadi harapannya nanti data kalau memang sudah terlanjur terlanjur tertukar atau terlanjur terkirim itu, kalau memang tidak ada aplikasi yang dari kita untuk membukanya, itu tidak bisa kita buka secara gamblang seperti itu. Oke, berarti dari fitur keamanannya juga sudah diatur mulai dari pengaturan enkripsi tadi ya Pak ya. Oke, jadi Sobat Sehat di sini nggak perlu ragu ya, nggak perlu khawatir dengan adanya rekam medis elektronik, karena pastinya rumah sakit sudah menyiapkan sistem yang terbaik untuk proteksi keamanan data Sobat Sehat semuanya. Jadi betul sekali Mbak Intan, terkait dengan akses yang diberikan kepada pasien ini memang sebelumnya di atas tadi kan sudah saya sampaikan terkait dengan aksesnya ini. Pasien kalau secara mandiri itu juga kan bisa terkait dengan penunjang ya, ini bisa diakses melalui SIPS tadi secara mandiri oleh pasien atau pasiennya sendiri tadi ya. Nah, kalau terkait dengan akses yang lainnya, nah ini tentu melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit juga. Jadi kalau misalkan ini terkait dengan permintaan salinan ringkasan pasien pulang. Ya, biasanya dipakai untuk asuransi. Betul. Gitu, Pak, ya. Itu juga ya tentu sebagai rumah sakit juga kita membutuhkan permohonan secara resmi, baik itu dari pasiennya atau dari agen asuransinya tersebut untuk kita lakukan atau kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena tadi yang Pak Ajir sampaikan bahwa rekam medis ini banyak sekali manfaatnya, serta di situ datanya bersifat krusial, nggak sembarang orang yang bisa mengakses. Maka dari itu diperlukan tahapan-tahapan atau prosedur yang memang sudah difasilitasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Betul. Wah, nggak kerasa nih Pak, kita sudah di penghujung nih. Tadi adalah last question ya Pak dari Sobat Sehat maupun saya sendiri nih yang mungkin untuk menggali tentang rekam medis itu sendiri. Terima kasih Pak, penjelasannya sudah sangat detail sekali. Insight-nya juga banyak sekali tadi yang bisa kita dapatkan ya teman-teman, yaitu terkait dengan pendaftaran online tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajir. Nanti mungkin link untuk SIPS, misalkan kita mau download untuk hasil foto atau laboratorium, itu bisa di SIPS. Nanti semua link termasuk kendalaku tadi ya Pak, untuk laporan kendala yang ada di pendaftaran online, nanti kita akan cantumkan di dalam deskripsi video. Baik, terima kasih Pak Ajir. Mungkin nih sebelum kita menutup sesi podcast hari ini, Pak Ajir ada yang mau disampaikan nih kepada Sobat Sehat? Ya, jadi terima kasih Mbak Intan. Mungkin ini untuk closing ya. Jadi Sobat Sehat Sutomo, jadi kami sebagai atau yang mengelola rekam medik di bawah naungan Salasi Rekam Medik ini mengingatkan kepada Sobat Sehat Sutomo, jadi nanti kalau terkait dengan registrasi atau registrasi online ini nanti bisa dilakukan secara online, baik itu untuk yang pasien baru dan pasien lama, ini khusus untuk yang rawat jalan. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada kendala, Sobat Sehat Sutomo bisa melakukan pengisian aplikasi melalui Kendalaku. Jadi itu langsung bisa nanti mungkin sambil ya rebahan di rumah, bisa langsung mengisi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan pendaftaran online atau surat kontrol dalam perawatan seperti itu. Kemudian satu lagi Mbak Intan, untuk yang SIPS tadi ya, sistem informasi pasien tadi, di mana pasien tersebut bisa mengakses hasil pemeriksaan penunjangnya. Jadi hasil foto toraknya, hasil labnya itu langsung melalui HP-nya masing-masing melalui aplikasi SIPS itu. Nah, kita sudah sampai di penghujung nih Pak. Terima kasih nih Pak atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali. Nah, sebelum kita tutup nih podcastnya, mungkin Pak Ajir ada yang mau disampaikan kepada Sobat Sehat yang ada di rumah nih Pak? Ya,
Baik Mbak Intan, jadi ini mungkin closing statement ya. Jadi terkait dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, Sobat Sehat Sutomo. Jadi yang pertama tadi mungkin Sobat Sehat Sutomo sekalian terjadi permasalahan terkait dengan registrasi online atau terkait dengan surat kontrol, nanti bisa langsung mengakses kendalaku di website Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian yang kedua, pasien juga tadi bisa mengakses terkait dengan hasil pemeriksaan penunjang, jadi hasil foto torak, hasil lab. Nah itu bisa melalui dari aplikasi SIPS pasien, jadi bisa langsung diakses di rumah oleh pasien melalui aplikasi SIPS Mbak Intan. Mungkin itu Mbak Intan. Oke, baik, terima kasih Pak Hajir atas segala ilmunya, atas informasi yang diberikan. Ini sangat luar biasa, banyak sekali ya Pak, terkait pendaftaran sampai dengan bagaimana nanti kita misalkan ingin mengetahui informasi atau data kesehatan kita tadi melalui aplikasi SIPS, dan kalau Sobat Sehat menemukan kendala melalui aplikasi Kendalaku yang tadi. Oke, mungkin itu saja Pak Hajir dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya atas informasi yang diberikan tadi, luar biasa, cukup banyak sekali, mulai dari pendaftaran sampai dengan bagaimana kita sebagai pasien bisa mengakses informasi rekam medis kita sendiri. Oke, Sobat Sehat Sutomo, di balik tindakan yang tepat ternyata terdapat rekam medis yang akurat. Bersama Rumah Sakit Dr. Sutomo, sehat dan menyehatkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Pak Hajir.